Ah, ya. Ah, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah. Nurul Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Nurul Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat hidup, nikmat kita bernafas ya. Selamat malam Mas Bambang, Mas Bang Dodi, Bang Rahman, tadi semua ya. Kemudian juga Bang Indra dan semua sahabat-sahabat Abah dimanapun berada. Dan wabil khusus kepada Mas Mas Rohim ya dari Kalimantan ya. Mohon maaf baru malam hari ini Abah bisa memberikan jawaban daripada panjenengan tentang pertanyaan adalah ilmu titik ba ya. Apa bah yang dimaksud dengan ilmu titik ba atau ilmu kun fayakun ya sahabat. Ya tentu saja pada kesempatan hari ini Abah tidak akan bisa memberikan penjelasan secara gamblang ya. Tetapi minimal adalah Abah bisa memberikan sedikit informasi kepada Mas Rahim ya tentang ilmu titik ba ya. Sesungguhnya sudah banyak dibahas walaupun tidak disebut dengan ilmu titik ba ya. Pada saat kajian kita tentang mengenal diri, mengenal Allah, sesungguhnya kita sudah banyak membahas tentang ilmu titik ba ya. Nah, tetapi barangkali karena diulang-ulang pertanyaannya bah kapan saya dapat jawaban, maka barangkali malam hari ini kita coba ya. Abah ingin berbagi bahwa ya, kepada Mas Rohim dan teman-temannya yang bertanya tentang ilmu titik ba, tentang ilmu kun fayakun. Dalam pertanyaannya sahabat, Mas Rohim bertanya tentang ilmu yang diberikan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo ya. Dan itulah yang dalam sebuah kisah ya, Mas Rohim Abah sendiri tidak
begitu faham tentang kisah yang sebenarnya, tentang bagaimana Sunan Kalijogo adalah kholwat di sungai Kalijogo itu, karena beliau adalah disebut Sunan Kalijogo adalah karena beliau berkholwat adalah di pinggir sungai itu. Namanya beliau adalah Raden Mas Said sebetulnya, ya. Nah, tetapi pada malam hari ini barangkali anggaplah ini sebagai tambahan informasi dan sekaligus sebetulnya adalah memahami titik ba, ya, adalah sesungguhnya memahami tentang diri kita sendiri, ya. Ya. Oleh karena itulah jangan punya sebuah angan-angan bahwa pada saat setelah dibahasnya ilmu titik ba ini kita bisa menunjuk apapun yang kita inginkan, ya. Tetapi barangkali sebelum Abah bercerita, Abah sendiri punya pengalaman pribadi, ya. Abah belajar, dulu ada seorang guru yang mengajarkan tentang ilmu titik ba ini. Tetapi kemudian setelah Abah menjadi seorang profesional, ya, tetapi sekian puluh tahun baru disadari, ya, ada kelebihan-kelebihan kata orang, ya sahabat, tadi semua terutama tentu saja teman-teman Abah. Dan demikian pula ada anggapan dari pengusaha-pengusaha Indonesia, ya, sampai mereka mengatakan bahwa Abah itu kingmaker, tadi semua. Artinya kingmaker itu apa? Seseorang bisa menjadikan seseorang kaya raya. Dan kebetulan, ya, pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia adalah di Medan, ya, dan juga ada beberapa pengusaha di Jawa. Kebetulan mereka itu sukses, ya, sampai di kalangan pengusaha Cina, ya sahabat, Abah itu kenal dekat dengan Pak Rahman Halim, pemilik Udang Garam. Abah itu kenal dekat dengan pemilik Musimas Group, ya, Mr. Ike Lim, Alvin Lim, ya, atau Bahari Karim, ya, pengusaha besar. Beliau adalah punya usaha yang sangat luar biasa dan beliau tinggal di Singapura. Abah pernah menjadikan oleh beliau sebagai penasehat spiritual, ya. Orang-orang Cina ini lebih percaya kepada ilmu-ilmu Islam sebetulnya. Nah itu dulu Abah digaji 75 juta sama beliau adalah setiap beliau mau berkonsultasi dengan Abah tentang produk yang ingin beliau luncurkan, ya. Nah, Abah sendiri tidak mengerti sesungguhnya apakah yang Abah kuasai ini ilmu titik ba, ya, atau ilmu kun fayakun atau apa, tetapi dalam keyakinan mereka para pengusaha itu, sahabat, kalau Anda barangkali ada kenal dengan grup Salim, ya, Abah kenal dekat dengan grup Salim, ya, Pak Antoni Salim, ya. Kemudian kenal dekat dengan grup Wing Surya, yang Anda barangkali tahu dengan sabun ekonomi, ya, sabun Gift, sabun ekonomi, sabun Nuvo, ya. Itu yang punyanya adalah Mr. Tan Sek Mio tadi semua. Dan juga ada pengusaha besar adalah di Bekasi, adalah PT-nya Bina Karya Prima, sabunnya adalah Shinsui, ya, minyaknya adalah Tropical. Dulu juga Abah pernah jadikan penasehat spiritual pada beliau tadi semua. Jadi di dunia ini sahabat, termasuk presiden-presiden Amerika, sesungguhnya tidak pernah lepas dari penasehat spiritual tadi semua, ya. Nah inilah yang cikal bakal, ya, bahwa sampai terkenalah Abah di kalangan pengusaha. Sebetulnya Abah itu kalau mau kaya gampang tadi semua, karena kenal dengan hampir rata-rata konglomerat yang ada di Indonesia, ya, tadi semua. Dari Sinar Mas Group, dari Musimas Group, kemudian dari Sinar Ancol Group, ya, pemiliknya yang pertama adalah Mr. Goseho, ya. Kemudian punya anak namanya Mr. Gokaleng, ya, tadi. Gokaleng ini dikenal dengan Pak Eka Gunawan, ya, adalah pemilik daripada Sinar Ancol Group tadi semua. Itu juga Abah dekat dengan beliau tadi semua. Jadi memang ada
anggapan daripada teman-teman, ya, apa yang Abah tunjuk ini akan berhasil gitu kan, sampai timbullah ada perkataan bahwa Pak Asep ini adalah kingmaker, ya, dari pengusaha kecil. Ada sebuah orang pengusaha di Magelang sekarang dari mulai sangat kecil, ya. Kemudian beliau sekarang punya karyawan lebih dari 15.000 orang, ya. Dan inilah tapi Abah tidak akan kaitkan ke sana, Mas Rohim, ya, tentang ilmu titik ba ini. Cuma karena pada dasarnya Abah tidak mengharapkan apa-apa, cuma Abah memahami. Karena pada dasarnya tentang ilmu titik ba itu adalah ilmu tentang mengenal diri sebenarnya. Karena pada dasarnya kita manusia ini kan dari alam ahadah itu, dari alam kosong adalah ke alam titik awal tadi semua. Itulah yang merupakan sumber titik itulah. Maka kata Abah, segala persoalan yang ada segala apa yang ada di dunia ini berasal dari titik itu. Nah, siapa yang memahami tentang titik itu maka sesungguhnya sebetulnya itulah yang disebut ilmu titik ba, ya. Karena otomatis segalanya berasal dari titik itu. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Setelah dia kenal kepada hakikat Nur Muhammad pada dirinya, maka tentu adalah karena Abah sering menjelaskan tentang titik ba itu. Nah, tetapi sebelum menjelaskan ke sana, kita akan sedikit disclaimer dulu tentang titik ba itu, ya semua. Nanti bagaimana kita adalah mengamalkannya, bagaimana kita memahaminya, tapi semua jangan menjadikan satu khayalan bahwa Anda ini bisa menunjuk batu menjadi emas tadi semua. Karena di dalam prakteknya ternyata tidak seperti yang dilakukan Sunan Bonang, sahabat. Tentu melalui sebuah proses tadi semua. Dan itulah yang sudah dilakukan. Maka Abah sering terbang ke Singapura, bahkan kadang-kadang dijemput dengan jet pribadinya Alvin Lim, tadi semua. Kalau ke Medan dijemput dengan helikopternya, ya. Karena beliau itu punya helikopter, punya jet pribadi, adalah 2 tadi sahabat. Dan Abah Setu ini dikenal oleh mereka, ya. Tentu bukan sebagai namanya Abah Setu, ya. Tapi barangkali Mas Rohim ada positifnya. Nah, silakan nanti dipikirkan juga buat teman-teman yang lain gitu kan tadi semua. Barangkali saja gitu kan tadi semua. Karena Abah sendiri tidak paham tadi kapan ilmu itu ada dan bagaimana bisa tumbuhnya pada diri. Nah, inilah setiap orang akan mengalami adalah pengalaman spiritual masing-masing, ya. Tapi sebelum Abah membahas ke sana dan memahaminya, sesungguhnya tentang martabat alam 7, ya. Tapi marilah kita sedikit memahami tentang sesungguhnya seluruh, kata Abah juga, yang segala yang wujud, yang maujud di alam dunia ini kan tiada lain daripada Dia. Nah, ini pahami dulu, ya. Maka kehidupan alam dunia ini kan kata Abah, asalnya tidak ada, asalnya adalah kosong. Pada saat Dia Allah ingin mengenal dirinya, ya, Dia ingin diketahui keberadaan dirinya, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup, kata Allah tadi. Fa ahbabtu an u'rafa, tapi aku cinta untuk dikenali. Fa khalaqul aban khalqa likai u'rafa. Maka aku ciptakan makhluk untuk mengenalku. Maka Dia adalah mentajalikan dirinya dari yang tadinya kosong, dari nur menjadi Muhammad. Ada di alam wahdah. Itulah alam titik, ya. Tapi mari kita pahami dulu seluruh isi alam ini. Makanya kenapa syuhudul kasroh fil wahdah, kembalikan pada titik itu. Karena segala apa yang ada di alam dunia ini, nah ini untuk supaya nanti panjenengan bisa memahami bagaimana cara menggunakan ilmu titik ba ini. Bayangkan oleh Anda
bahwa segala apa yang ada di dunia ini semuanya berasal dari titik itu. Dan memang berasal dari titik itu. Itulah yang merupakan titik dikatakan di dalam hadis qudsi bahwa dikatakan dalam hadis qudsi itu bahwa segala apa yang ada di ini, alam dunia ini, ya, semuanya adalah merupakan kenyataan wujud Allah. Makanya la maujuda illallah. Maka sebelum Anda memahami, mengamalkan ilmu ini, maka dalam pandangan kita harus mampu memandang kullu syai'in halikun. Ya, kullu syai'in adalah halikun, tidak ada. Jadi kita adalah duduk berkholwat, pandanglah segala apa ini syuhudul kasra fil wahdah, pada titik itu, kembalikan pada titik itu. Jadi kita duduk, maka seolah-olah diri kita dan semua isi alam ini, ya, sebagaimana hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflak, bahwa sesungguhnya segala apa yang ada di dunia ini berasal dari titik itu. Ya, dari titik Nur Muhammad tadi. Ya. Ya. Yang nanti adalah merupakan menjadi titik ba pada bismillahirrahmanirrahim. Maka kenapa? Nanti kita akan paham. Jadi sebelum Anda adalah bagaimana memahami ilmu ini Mas Rohim, ya, dan teman-teman yang lain yang barangkali juga adalah merupakan informasi pada panjenengan adalah makanya membiasakan waktu berkholwat, ya, duduk merenungkan, mengheningkan, tadi cari ruang dan waktu yang hening tadi semua, dan Anda bayangkan seluruh isi alam ini tidak ada. Seluruh isi alam ini kembalikan pada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Semuanya berasal dari titik yang sama. Nah, titik itu bayangkan sebagai sebuah proyektor. Bayangkan oleh Anda, pejamkan mata, itu adalah proyektor. Seperti Anda masuk ke dalam sebuah bioskop yang gelap gulita. Nah, jadi awali dari sesungguhnya adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Seluruh isi ini pada hakikatnya adalah kegelapan, tidak ada. Itulah gelap, ya. Makanya itulah kata Allah dalam kullu man 'alaiha fanin, ya. Segala sesuatu itu adalah fanin. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Ini seperti kita gelas dipecahkan oleh kita, ya. Kemudian diputar ulang kayak mundur gitu. Dari asalnya dikembalikan pada asalnya. Anda kan pernah suka melihat Mas Rohim film yang dipundurkan. Kayak orang loncat ke sana tapi dia kayak terbang lagi ke atas. Padahal itu film yang dimundurkan. Itu kan tadi. Maka dalam mengamalkannya juga sama. Kita semua dan seluruh isi alam ini adalah tidak ada. Tapi adanya ini adalah berasal dari seperti Anda duduk di sebuah bioskop yang gelap gulita. Maka Anda, itulah makanya kenapa kita harus ada amaliyah yang menutup untuk melihat hakikat cahaya Nur Muhammad tadi. Anda adalah gelap gulita, tiba-tiba Anda tidak mengerti dari mana arahnya. Ada cahaya yang kecil, tiba-tiba dari cahaya yang kecil itu ternyata proyektor. Maka tiba-tiba ruangan yang tadi gelap itu berai menyala. Ada cahaya yang memancar ke dinding atau ke layar. Maka mulailah di situ ada kisah tadi semua. Ya, itulah sesungguhnya. Dan memang demikian kejadian penciptaan makhluk di dunia ini. Seperti halnya adalah dari Nur Muhammad seumpama proyektor film yang memancar pada layar, dan inilah yang terjadi semua. Maksud sesungguhnya kata Abah, kejadian di alam dunia ini persis seperti film. Maka itulah kenapa Allah ingatkan kita 17 kali dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya adalah kehidupan dunia ini seperti kehidupan adalah yang Anda tonton di layar tadi. Yang Anda asalnya dalam kegelapan,
memancar proyektor, kemudian dari proyektor itu padahal cuma cahaya. Begitu nembus cahaya itu keluar, Anda kelihatan tuh cahayanya. Begitu sampai di layar, disitulah kisah. Muncul film. Misalnya datang Oma Irama naik kuda, tek-tok, tek-tok, tek-tok. Pada tadinya kan nggak ada, gelap. Tadi semua. Bagaimana dia kesatria bergitar, tek-tok, 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 lari. Anda mulai asyik menyaksikan itu. Nah itulah sebetulnya asal kejadian alam dunia ini semuanya. Gunungnya, lautnya. Dan makanya tadi kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu dibacanya adalah dengan 18 huruf, dimulai dari ba, tetapi ditulisnya 19 huruf, dimulai dari alif. Ada alif yang tersembunyi di sebelum ba. Inilah kunci titik rahasia ilmu titik ba. Bukan ba itu yang hebat, tapi karena tersembunyinya alif, maka karena dia laisa, maka dia laisa pada titik itu. Seperti halnya tadi, kapas yang telah menjadi benang. Maka benang itu Mas Rohim laisa adalah bersama kapas. Mana kapasnya? Sudah tidak ada lagi. Mana bisa dibedakan. Ya, pahami dulu ya. Untuk memahami konsep ilmu titik ba ini. Jadi segalanya adalah berasal dari titik itu. Ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka pantas sahabat dulu ada perkataan, siapa yang dulu kata orang tua kita, ayah saya suka cerita, itu mama dari katanya dengan ucapan bismillah, itu bisa nendang, itu di depan rumah saya, di daerah kelahiran saya itu ada batu, barangkali sebesar masjid, namanya batu Kidari atau batu Kikoko dulu itu disebutkan. Katanya dulu adalah ditendang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan batu adalah sebesar masjid yang besar, adalah ada sekarang di depan rumah. Itu adalah awalnya dulu adalah ditendang oleh seseorang yang memiliki adalah ilmu titik ba tadi semua. Sehingga demikian pula dengan Nabi Sulaiman kan, pada saat Nabi Sulaiman berkata innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka memindahkan istana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Ya. Quran menjelaskan tentang itu. Itulah sesungguhnya makanya banyak orang mengamalkan tentang bismillahnya Nabi Sulaiman. Dan kenapa bismillah itu hampir seluruh surat dalam Al-Quran diawali dengan bismillah. Jadi ada 114 surat, semuanya diawali dengan bismillah, kecuali ada satu surat disebut dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah surat yang tidak awali dengan bismillah. Tapi kata ahli sejarah Al-Quran, tapi tetap isi Al-Quran itu ada 114 surat. Karena bismillah yang satu lagi adalah bismillah adalah kaitannya antara surat Taubat dengan kisah Nabi Sulaiman. Yang beliau berkata, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah juga rahasia ilmu Nabi Sulaiman. Dia menguasai 2/3 dunia. Seluruh makhluk hormat padanya. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan seluruh makhluk yang ada. Bahkan bisa bicara dengan rumput, bicara dengan pohon. Inilah. Pada saat ilmu itu ada, sesungguhnya kita bisa komunikasi dengan apapun. Karena semuanya asma Allah. Sahabat. Jadi pahami dulu ya. Tetapi Abah sampaikan ini bukan untuk jadi orang menghayal. Nanti Anda mungkin bayangkan kalau saya bisa, inilah. Kalau seandainya sudah dibayangkan demikian, itu ilmu itu pasti tidak akan datang. Ya, jadi semua tidak akan datang. Ya, Abah sendiri sampai hari ini nggak ngerti. Apakah ilmu itu Abah kuasai apa tidak? Hanya orang yang tahu yang membuktikan itu. Ya, sampai Abah disebut adalah kingmaker oleh mereka tadi semua. Ya, dan itu bagi yang percaya. Kembali lagi, bagi yang percaya. Kalau tidak percaya tentu saja. Ya,
Dan itulah keyakinan Sunan Kalijogo kepada Sunan Bonang. Beliau percaya pada saat Sunan Bonang menunjuk adalah dengan tongkatnya dari semua, karena Sunan Raden Mas Said itu meminta tongkatnya dan meminta tasbihnya. Kata Sunan Bonang, jangan minta ini. Ya, beliau tunjuk. Nah, inilah yang disebutkan ilmu kun fayakun, karena itu adalah merupakan ilmu dari mana berasalnya asal muasal makhluk, ya. Nah, inilah sahabat, ya. Dan sebelum pahami juga, kan bukankah seluruh isi alam ini adalah ayat-ayat Allah? Dan kita pun sering mendengar, bahkan dalam kitab kitab itu yang Abah lupa kitabnya, udah lama Abah mengkajinya. Seluruh isi ayat-ayat kauniyah ini adalah dihimpun dalam ayat Qur'annya. Kan Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Allah sudah nampakkan ayat-ayat yang surat dan tersirat di alam ini. Apalagi ayat alam ini sesungguhnya adalah menurut Ibnu Arabi ada 18.000 alam. Ada 18.000 lapis alam, bayangkan. Tetapi seluruhnya terhimpun sahabat di dalam Al-Qur'anul Karim tadi semua. Tapi Al-Qur'anul Karim, maka seluruh isi tadi seperti anggaplah setiap surat di dalam Al-Quran itu adalah tadi, ada gunung, ada laut, ada sungai, ada apapun. Dikembalikan kepada proyektor yang sama. Seolah-olah dimundurkan dari baju, dileburkan ke kain, kain dileburkan ke benang, benang balikan kepada titik kapas. Maka demikian pula Al-Quran. Seluruh isi alam ini leburkan pada Al-Quran. Paham itu? Karena semuanya adalah firman Allah. Semuanya adalah merupakan ayat-ayat Allah. Maka setelah kita leburkan kepada Al-Quran, berarti Anda sekarang sudah memandang Al-Quran. Mas Rohim sudah, seluruh isi alam ini sudah ada pada Al-Quran. Nah itu. Dan seluruh Al-Quran ini, bayangkan lagi. Seluruhnya huruf yang ada surat-surat pada Al-Quran itu menuju kepada suratul Fatihah. Nah, sekarang dari yang besar itu, dari alam ini semua, himpun pada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Berarti sekarang sudah menjadi buku. Nah, kemudian dari situ, kembalikan, leburkan. Dari seluruh ayat-ayat, surat-surat, yang 114 tadi, leburkan kepada satu surat, yaitu suratul Fatihah. Maka sekarang berarti, yang begitu luas ini, sekarang ada pada suratul Fatihah. Itulah kenapa setiap doa apapun adalah suratul Fatihah lah doa yang paling hebat. Itulah kenapa salah satu rukun qauli dalam sholat ada suratul Fatihah dari semua. Karena Anda membaca suratul Fatihah sama dengan membaca ayat-ayat Allah yang ada 18.000 alam. Nah kan tadi Allahu Rabbul Alamin. Berarti jamak tadi semua. Karena ada 18.000 alam. Kenapa ada 18.000 alam? Karena nanti dari suratul Fatihah itu sahabat, terhimpun lagi, kita kecilkan lagi. Tadi semua dari alam dunia ini, masukin pada Al-Quran. Al-Quran, leburkan, hilangkan huruf-hurufnya. Masukkan ke dalam suratul Fatihah. Ya. Setelah masuk ke dalam suratul Fatihah, sekarang kecilkan lagi. Masukkan ke dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sekarang seluruh isi alam ini, seluruh isi Al-Quran itu, dan seluruh isi 18.000 alam itu sudah ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah dulu orang tua berkata, siapa dulu zaman dulu katanya orang tua kita, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim bisa berjalan di atas air. Dengan Bismillahirrahmanirrahim dia bisa saipi angin. Dengan Bismillahirrahmanirrahim dia bisa menjadikan, melelehkan adalah
uh, baja adalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, berarti dalam pandangan kita sekarang sudah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kembali kepada titik. Bismillahirrahmanirrahim, leburkan kembali. Hilangkan semua. Pandanglah baknya. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, pandanglah titiknya. Boleh Anda latih, bikinlah di depan Anda pakai karton gitu. Buatlah huruf ba. Kasih titiknya di bawah. Pandang, terus pandang. Pandang hati kita. Maka, tetapi dalam pandangan Anda itu adalah kembalikan dari titik itu tadi. Karena seluruh isi alam itu berasal dari titik itu. Maka Anda melihat titik itu seumpama melihat proyektor. Paham nggak? Tadi semua. Melihat titik itu seumpama itulah proyektor. Itulah Nur Muhammad. Yang akan memancar menjadi sebagaimana proyektor pada film tadi. Akan memandang maka kisah makhluk seluruhnya dalam film itu. Yang jadi jagoannya, yang jadi jahatnya, yang jadi lautnya, yang jadi gunungnya, yang jadi sawahnya. Berasal dari titik itu. Itulah kenapa dikatakan bahwa semuanya dari Fatihah itu dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim dihimpun pada titiknya lafaz Bismillah. Ya. Nah, itulah awal dari titik ba. Maka setiap Anda ingat pada titik itu. Siapa titik itu? Itulah titik Nur Muhammad. Maka dialah yang awal. Jadi yang awal itulah Nur Muhammad. Yang akhir juga Nur Muhammad. Yang dohir Nur Muhammad. Yang batin Nur Muhammad. Titik itu. Tapi dia, ba itu akan lebur pada alif yang tersembunyi adalah karena pada saat Anda baca alif itu nggak ada. Maka kenapa kata Abah Bismillahirrahmanirrahim? Pada saat Anda baca jumlahnya hanya 18 huruf. Tapi pada saat Anda tulis jumlahnya ada 19 huruf. Yang 18 huruf itu kata Ibnu Arabi menjadi 18.000 alam. Yang nanti setelah Anda mengerti kata Bismillahirrahmanirrahim dan memandang pada titik di alam wahdah, alam sifat, alam Muhammad, disitulah maka dikatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Nur Muhammad, ya Muhammad, maka tidak akan ada segala apa yang ada. Karena segala apa yang ada berasal dari engkau. Itulah dikatakan bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalini bih. Semuanya adalah yang wujud, yang maujud karena adanya itu. Itulah kenapa dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-insanu sirri. Sesungguhnya Nur Muhammad itu rahasiaku. Sesungguhnya Muhammad itu rahasiaku. Al-insanu sirri wa ana sirrohu, dan aku rahasianya. Titik itu menjadi sifat. Dan menjadi sifat segala apa yang ada ini semua. Yang merupakan perwujudan sifat Allah semuanya. Tetapi kemudian leburkan. Karena pada titik itu sudah laisa adalah. Karena titik tadi adalah Nur Muhammad. Dan dia sudah laisa bersama alif tadi semua. Ya. Nah inilah maka Mas Rohim sesungguhnya tentang ilmu titik ba adalah menemukan alif yang hilang. Yang baginda Nabi pernah bersabda, baginda Nabi pernah ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, kemana perginya alif pada Bismillahirrahmanirrahim? Walaupun pada saat dibaca dia tidak ada, sesungguhnya dia ada. Seumpama kata Abah juga, biji kaca ini sudah tidak ada. Dia sudah laisa bersama kaca. Kalau biji kaca adalah sudah tajali menjadi kaca, kemudian kaca tajali menjadi gelas kaca, menjadi piring kaca, menjadi kaca mobil, menjadi kaca spion, menjadi kaca rumah, menjadi kaca mata, kaca apapun.
ya, sesungguhnya yang nyata, yang wujud adalah kaca, titik tadi, ya. Tetapi titik itu berasal dari yang kosong. Itulah. Nah, dia laisa. Tetapi pada saat yang kosong tadi adalah menjadi ba, maka dibacalah seolah-olah bismillah itu dari ba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah di sini adalah setiap orang adalah sesungguhnya adalah yang kata Abah juga tadi. Kenapa kita harus punya ruangan gelap untuk menutup? Untuk bagaimana pertama kali di ruangan gelap itu keluarlah proyektor yang menggambarkan tentang yang Anda bisa baca tentang diri Anda, tentang alam, tentang seluruhnya. Maka setelah memaknai bismillahirrahmanirrahim, maka pantas untuk dilanjutkan kepada alhamdulillah. Itulah kenapa suratul Fatihah itu seolah-olah merupakan susunan yang luar biasa dari bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda sudah paham, barulah alhamdulillah. Kalau ini bismillah, ini alhamdulillah rabbil. Nah, Rabbul alamin. Berapa alam? Yang 18.000. Seluruh alam tadi semua adalah syuhudul kasroh fil wahdah. Pada titik itu. Sementara di sebalik ba itu ada alif yang tersembunyi. Yang laisa bersama titik itu. Tetapi kemudian sahabat, setelah titik itu nanti jadi lagi menjadi dua titik. Kalau tadi adalah alam kosong, alam ahadiyah. Sekarang sudah menjadi alam satu titik, alam wahdah, alam sifat. Ya. Siapa sifat itu? Adalah tiada lain daripada zat. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Pada sesungguhnya si titik itulah si alif itu. Tadi semua. Tuh ternyata kalau begitu, ternyata si kapas itu nggak ada dicari. Mana si kapas itu? Ternyata si benang itulah si kapas itu. Sudah ahad. Tadi semua. Zat dengan sifat. Tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus dipahami. Sebetulnya sama aja. Dari zat kepada lebur pada sifat. Akhirnya sifat nanti kepada asma. Asma kepada af'al. Dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Nah, inilah setelah kosong, titik pertama, ta'yin awal, ta'yin sani, alif. Nah, ini rahasianya. Ketemu alif tadi. Di mana alif itu? Jangan mencari alif ke dasar lautan. Jangan mencari alif adalah ke dalam hutan. Jangan mencari alif pergi ke tanah suci. Carilah alif itu adalah pada diri kita. Maka itulah baginda Nabi bersabda. Ditanya oleh Ibnu Abbas, kemanakah perginya alif itu? Dicuri oleh iblis. Mana iblisnya? Nah, inilah iblisnya. Nah, siapa yang sudah mengembalikan alif yang tersembunyi tadi? Laisa bersama dirinya. Itulah yang disebutkan dengan ilmu kun fayakun. Itulah yang disebut dengan ilmu asal jadi. Segala yang apa? Segala apa yang dikatakannya akan terjadi. Karena inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka dalam hukum bismillahirrahmanirrahim, sahabat, itulah kita bahas dulu tentang bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalam hadis rawahu Ibnu Hibban adalah kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya. Maka kenapalah kita diawali pekerjaan itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua atas nama Allah yang Rahman, yang Rahim. Nah, pada saat kita mengatakan atas nama Allah, tadi semua siapa yang mengucapkan tadi? Makanya bukan dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah berarti adalah ba, apa namanya? Kalau dalam hukum ba yang 16 itu adalah
ba apa namanya isti'anah atau apa itu ya, isim alat, ba alat ya. Tadi berarti adalah si abid menjadikan ma'bud alat tadi semua, itu tidak baik, tidak benar tadi semua. Harusnya adalah bukan apa namanya ba isti'anah, bukan ba dengan menggunakan isim alat. Allah bukan jadikan alat untuk kita. Tadi semua. Allah bukan jadikan satpam buat kita. Allah bukan penjaga gudang harta buat kita. Allah bukan penjaga neraka dan surga buat kita. Maka sekarang tadi, maka disitulah Mas Rohim tergantung panjenengan sesungguhnya merasakan ya. Maka biasakan, kata Abah juga, temukan guru hakikat hakiki yang ada pada diri, yang dia adalah akan bisa menjawab kepada diri Anda sendiri. Maka sesungguhnya kata Abah juga, kalau keluarga Abah, keluarga mertua itu, sholat itu, takbir itu sudah bukan gerakan dia lagi. Kata dia, kalau seandainya sholat yang angkat tangan itu masih kita, nafsu sholatnya, biarkan dia sendiri yang menggerakkan tangan ini. Biarkan yang membuat tubuh ini untuk ruku, untuk i'tidal. Biarkan dia yang berkalam. Tadi semua dalam sholat itu, ya sahabat. Jadi ini ya Mas Rohim, barangkali bukan untuk menjadikan ilmu ini adalah sesuatu yang kesaktian dan lain sebagainya. Kan tidak ada yang... Nah inilah makanya Abah punya keyakinan. Yang disebutkan karomah kepada Rasul itulah Allah itu tadi. Yang alif, yang tadinya sudah hilang pada bismillah, ditemukan pada dirinya. Maka itulah orang yang diberikan mukjizat oleh Allah. Demikian pula mereka adalah yang diberikan karomah oleh Allah, para aulia itu. Dia yang sudah memberikan alif pada dirinya. Karena asalnya dari kosong menjadi ta'yin awal, satu titik, alam sifat. Kemudian menjadikan alam asma, ya. Kemudian menjadikan alam af'al, tadi semua, ya. Menjadi dua titik, jadilah alif dalam wujud diri kita. Nah, itulah baginda Nabi juga bersabda, hilangnya alif itu sesungguhnya adalah dirampok oleh iblis. Tadi semua, mana iblisnya? Ah, itulah tadi semua ya. Jadi, kata baginda Nabi, siapa yang tidak membaca bismillah, itulah sesungguhnya bukan bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan itulah kenapa firman Allah yang pertama adalah Iqra bismi. Tuh. Bukan bi asma, nama yang satu itu, ya. Nah, tetapi nama alif lam lam ha itu adalah nama Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah tuh. Yang menolong itu bukan nama itu. Inilah yang harus ketemu oleh kita, ya. Karena hanya dialah yang bisa membawa kepada dia. Dialah yang bisa menjadikan segala sesuatu dengan kun fayakun, bukan pada sisi kita. Nah, di sinilah mungkin pelajarannya kepada setiap orang yang berjodoh, yang barangkali memang sudah ada takdirnya, ada qadarullah untuk dia. Maka jangan menutup segala apa pengetahuan yang kita barangkali kita adalah dapat ada jodoh kepada diri kita, ya. Semua. Jadi yang dimaksud mukjizat itu bukan kesaktian Rasul. Allah tadi semua. Dia menemukan alif hakikat yang hilang tadi di sebelum ba. Tadi semua pada dirinya. Tadi semua. Maka itulah kenapa mukjizat itu tidak bisa diulang-ulang. Jadi kalau yang bisa diulang-ulang itu ilmu kedugalan, itu ilmu jin tadi semua. Jadi kalau namanya karomah itu juga sama. Makanya kenapa mukjizat kepada Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api itu hanya sekali aja saat itu. Bukan berarti besoknya Nabi Ibrahim juga. Bukan tadi semua. Maka ilmu Allah itu adalah mukjizat, itu adalah hanya muncul sekali-kali saja. Kayak Nabi membelah bulan hanya sekali saja. Tadi semua. Nabi Musa melempar tongkat bisa jadi ular hanya sekali saja, itu semua. Hanya saat itu. Besoknya nggak bisa lagi dilempar karena yang menjadikan ular itu bukan tongkat. Tadi semua. Tongkat itu kata Allah asai itu adalah hanya tongkat untuk mengembala domba tadi semua. Yang membuat belah laut itu adalah bukan tongkat. Allah tadi semua. Titik bak tadi. Pahami ya sahabat.
tadi semua. Yang bisa membelah laut itu titik ba tadi. Yang bisa menjadikan tongkat itu adalah, maka tadi, not the gun, but who the man behind the gun. Tadi semua bahasanya. Bukan bedilnya, tapi siapa yang di sebalik bedil itu. Gitu. Maka kenapa dalam kitab tauhid kita tidak adalah merupakan ijma kesepakatan ulama, syirik orang itu mengatakan kenyang itu oleh nasi, hilang haus itu oleh air, apa namanya, yang tajam itu golok, yang panas itu api, yang dingin itu es, itu syirik. Harusnya pandanglah semuanya berasal dari titik itu. Ya, yang menjadikan hilangnya haus karena titik itu. Yang menjadikan nasi kenyang titik itu. Yang menjadikan golok itu tajam titik itu. Yang menjadikan jahe itu bisa menyembuhkan angin titik itu. Yang menjadikan kencur itu bisa menjadikan anti aging titik itu. Yang menjadikan beta karotin pada wortel titik itu. Bukan wortel bisa menjadikan beta karotin. Demikian pula pada rokok ada nikotin. Nikotin itu titik itu. Karena dia ada jalal, ada jamal. Tadi semua. Tapi pada rokok ini, nikotin ini jalal. Maka ada bahaya. Tadi semua. Ya. Jadi tidak ada. Maka tadi baginda Nabi berdoa, sahabat. Menggunakan titik itu. Dalam sujudnya, baginda Nabi, ya Allah, dengan ridhomu, aku mohon ampun dari dosaku, dari murkamu. Dengan ridhomu, aku mohon perlindungan dari murkamu. Tuh, cek Allah, aduh siamah, aing kene, tadi semua. Kemudian apalagi kata, ya Allah, aku berlindung padamu dari murkamu. Itu, titik itu. Aku mohon ampun kepadamu dengan ridhomu dari semua, dari kemarahanmu. Kalau bagaimana ada orang marah tapi ridho, maka kata Allah, aduh, aku udah ridho, mana bisa marah lagi aku, gitu kan tadi. Aku berlindung pada itu, doa Rasulullah kalau diterjemahkan pada saat sujud. Ya Allah, aku kata Rasulullah, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayangmu. Tadi semua, ya. Jadi jangan pernah menggunakan amal sebagai tameng untuk berhadapan dengan Allah. Tadi. Maka betapa pentingnya kita memahami tentang titik ba itu, sahabat. Karena segalanya, itulah kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka itulah kenapa seluruh surat dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan hanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang Anda harus menemukan yang dia laisa itu. Kalau Anda bisa menemukan yang laisa itu, ya, maka bukan pada nama itu. Karena Dr. Samsudin ahli gigi, itu bukan nama Dr. Samsudin yang menyembuhkan itu, tetapi adalah orangnya yang punya nama itu. Alif lam lam ha Allah itu bukan Allah. Diucapkan Allah, Allah juga bukan Allah. Karena Allah yang Allah itu di sebalik nama itu. Korek. Tadi semua. Inilah korek. Namanya ini, bendanya ini. Kalau tulisan korek, tidak akan bisa apa-apa. Tidak bisa untuk menyalakan udud. Tuh. Yang bisa menyalakan rokok itu adalah panasnya pada zatnya, korek. Balpen, kalau sih bikin mah, balpen. Ada barangnya. Bisa nulis enggak? Nggak bisa. Nggak usah ngomong. Pada saat ada wujud dia, walaupun cukup ada gitu kan tadi, maka jadilah segalanya. Tuh. Nah sekarang Abah kasih contoh beberapa tadi semua. Nah bagaimana terapkan pada dirimu? Pikirin, ya, tenangkan tadi semua.
Pertama duduk, bayangkan dulu, kata Abah juga, seluruh dunia ini hilangkan, lenyapkan semua. Kullu syai'in halikun, memang tidak ada aslinya. Illa wajhahu, kecuali wajah dia. Siapa wajah dia? Titik tadi. Titik tadi. Itulah titik ba. Tadi semua. Leburkan pada titik itu, berarti kau sekarang. Itulah kenapa ada bahasa toyul ardi, meringkas bumi, meringkas waktu. Karena semuanya di situ. Bayangkan, antar timur, ada timur, barat, utara, selatan. Pada saat sudah jadi titik, dekatnya semuanya. Nah itulah. Kenapa para aulia Allah itu bisa meringkas bumi. Tadi semua. Dan itu pula lah sesungguhnya. Tapi kan, aduh, Abah tidak bisa menyampaikan semuanya pada forum semacam ini. Kepada murid Abah aja di sini Abah tidak bisa. Jadi cuma Abah hanya memberikan gambaran aja tadi semua. Ya. Bahwa yang disebut kacamata itu bukan tulisan kacamata. Inilah. Nggak usah ngomong, nggak usah ditulis, nggak usah disebut. Ini kacamata. Inilah orangnya. Gitu kan tadi. Nah sekarang ada Allah. Mana orangnya? Tadi semua. Tadi semua. Man arafullah fahuwa Allah. Tadi semua. Ya. Aduh. Kata Abah juga susah ngomongnya. Tadi gimana? Tadi semua ya. Tadi. Yang menghilangkan haus itu bukan tulisan air. Anda dikirim juga air. Nah, bakal hilang haus. Malah tambah haus. Allah. Bukan Allah. Malah bukannya makin ada. Tadi semua, aduh ini ya sahabat ya, tadi semua ini ilmu rasa, dan ilmu rasa itu adalah harus dirasakan oleh setiap orang yang bisa merasakannya, ya. Karena Abah nggak bisa cerita duren, panjenengan yang belum bisa makan duren, Abah cerita duren itu rasanya itu ya gimana, ya begitu, nggak bisa kan? Hanya Anda yang bisa membuktikannya. Silakan Anda makan durian itu, akan Anda bisa cerita tentang durian itu. Ya, coba ya sahabat, barangkali itu saja dari Abah ingin berbagi sama dari pertanyaan Kang Surahman. Sesungguhnya adalah semuanya kembali pada diri. Kamu hanya tentang siapa diri kamu itu. Ya, tadi semua. Dan tubuh kita ini alhamdulillah, tuh kan berarti. Sesungguhnya kepala kita ini kan mim ha mim dal. Tuh. Kalau dikasih tadi apa bedanya? Apa namanya? Alhamdulillah dengan Muhammad. Tadi semua. Hurufnya itu adalah sama. Alif tadi semua. Alif lam, alham, ha, mim, dal. Tadi semua. Alhamdulillah. Siapa yang melakukan alhamdulillah? Mim ha mim dal. Muhammad. Tadi semua. Maka sebagai penutup dari Abah, kenapa kata bismillah itu luar biasa? Maka belajarlah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan. Ada alif yang sudah hilang pada ba itu. Anda menyebutnya tidak menyebutkan. Pada saat bismi pada ba itu. Maka Anda bisa mengatakan jadilah segala apa yang akan jadi. Tadi semua. Kamulah sekarang yang, tapi kamu membayangkan alif yang tersembunyi itu ada pada dirimu. Jadilah segala apa yang akan jadi. Karena bikana makana, biyakunu mayakunu, pawujudul awal. Abah tidak bisa menjelaskan secara gamblang masalahnya. Karena ini harus dirasakan, ditemukan oleh setiap orang. Walaupun Abah, ajarkan saya Bang tentang rasanya buah durian gimana? Nggak bisa. Panjenengan sebelum makan buah durian itu tidak akan bisa merasakannya.
Diceritakan kayak buah, iya gini mas, buah durian itu pada saat masuk ke mulut dia ada wangi ke hidung. Susah. Karena semua ilmu rasa tadi semua. Andalah, maka Abah hanya ngasih ada caranya. Demikian pula Sunan Bonang ngasih Sunan Kalijaga hanya caranya. Silakan setiap orang menggali dirinya sendiri, menemukan alif yang hilang pada Bismillah itu pada dirinya. Semua. Maka dengan itulah segala yang belum ada akan ada tadi semua. Ya, barangkali itu saja adalah namanya yang ingin Abah sampaikan kepada, ya intinya adalah kita mengisi waktu saja ya, karena Abah ingin kita istiqomah ya. Tetap Abah akan gunakan satu waktu, apakah jam 8, jam 8.30 sahabat ya, dan pagi jam 6 atau jam 6.30 gitu kan tadi. Mau ada yang melihat, nggak ada yang melihat, terserah. Karena Abah melakukannya adalah karena Allah tadi semua. Karena sekarang ini adalah teknologi yang ada, yang digunakan adalah inilah yang disiapkan oleh Allah. Berarti kita harus menggunakan teknologi yang ada ini ya. Nah, adapun buat panjenengan semua, silakan menganalisa sendiri apa yang Abah kaji, tapi kemudian adalah Anda pun harus cerdas untuk memilih dan memilah tadi semua ya. Jadi karena Abah tidak melihat siapa saja yang ada dengan level apa saja, inilah kenapa Allah ciptakan teknologi ini. Tetapi kalau seandainya dengan dohir bidohir, maka banyak yang datang ke Abah, Abah tolak tadi semua untuk mendapatkan sesuatu karena belum waktunya. Tetapi pada saat seperti ini, silakan Anda, karena Abah tidak lagi memilih daripada sekalian, daripada siapa yang mendengarkan Abah tadi semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi tadi semua. Karena kenapa sahabat, dari dulu baginda Nabi itu adalah tapa ya, di guha. Jadi orang makrifat itu bukan di masjid, dari dulu juga di guha tadi semua. Ashabul Kahfi di guha ya, Nabi Muhammad di guha, di Jabal Nur, Jabal Sur. Nabi Musa di Bukit Turisin, Nabi Adam di Jabal Rohmah, Nabi Nuh di Bukit Judi, tadi semua. Jadi carilah tempat yang menurut Anda keheningan, yang Anda coba adalah menemukan hakikat tadi alif yang hilang pada Bismillah itu pada diri kita semua. Dari kosong menjadi titik 1, titik 2 menjadi alif, kembalikan pada kosong. Tadi semua ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat semua. Mohon maaf barangkali ya, semoga ada apa yang Abah sampaikan ini adalah semata-mata dari Allah. Dan semoga adalah Abah hanyalah Al-Qori menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang banyak bertanya. Tetapi sekali lagi kata Abah juga, kenapa bahasan ini ada yang komplain ke Abah, nih kebahasannya tinggi. Kata Abah, Abah itu mengikuti apa yang ditanya. Dan Abah husnudon. Kalau yang bertanya itu begitu banyak tentang itu, berarti Abah yakin channel Abah Setu ini sudah diikuti oleh orang-orang yang memang sudah ngerti dasar ilmu ma'rifat tadi semua ya. Maka jadi Abah itu ngikutin saja tadi semua apa yang ditanyakan. Dan buat teman-teman yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, tidak semua pertanyaan ada jawaban ya. Itu saja dari Abah. Jadi jangan, Bah kenapa saya nggak dijawab, Bah saya kenapa nggak dijawab. Tidak semua pertanyaan ada jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.